Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi dari jurusan Sistem Informasi Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan dan persiapan awal dari proyek yang saya buat, yaitu proyek sistem informasi aplikasi e-sport di daerah Palembang. Adapun tujuan dari proyek yang saya buat adalah ada 3 poin di sini. Yaitu ya, poin pertama adalah mengintegrasikan tim-tim e-sport yang ada di Palembang. Jadi tujuan dari proyek ini adalah menghubungkan antara tim-tim e-sport yang ada di daerah Palembang. Jadi mereka tuh tim-tim e-sport bisa saling berkolaborasi dan bertukar pikiran, bertukar pengalaman di dalam sistem yang akan saya buat nanti. Uh, Poin yang kedua yaitu menghubungkan antara player-player yang berbakat dengan vendor game yang ada di Palembang. Jadi selain mengintegrasikan tim di e-sport tadi, uh, proyek ini juga sebagai wadah untuk player-player berbakat yang ada di Palembang agar bisa ditarik oleh vendor-vendor game yang terkenal. Jadi bakat dari player-player yang ada di Palembang ini tidak sia-sia. Dengan adanya proyek ini, maka diharapkan akan memudahkan daripada eee, player-player yang berbakat, di Palembang ini untuk mengasah kemampuan dan berkompetisi dengan player-player di daerah lain ataupun di negara lain. Adapun poin yang ketiga itu memudahkan vendor game dalam mengkaji dan skill serta pengalaman player yang ada di Palembang. Jadi poin ketiga ini berhubungan dengan poin kedua tadi, eee dari segi vendor game, mereka akan mudah dalam mengkaji dan skill serta pengalaman player. Karena ada karena adanya sistem, jadi semua, pengalaman daripada player-player tadi, kemampuan-kemampuan mereka itu ataupun, eee, bisa dilihat oleh vendor-vendor game yang berkeinginan untuk, merekrut player-player yang berbakat. Jadi mereka itu ada gambaran, oh gini loh player-player, berbakat yang ada di daerah Palembang, skill-nya gini, pengalamannya gini. Jadi di dalam proyek nanti, di situ akan dijelaskan, eee eee, secara di secara detail, kemampuan dari player-player yang ada di Palembang ya. Adapun sasaran proyek dari yang saya buat ini adalah, proyek aplikasi e-sport ini, itu sasaran yang pertama adalah seperti yang saya katakan tadi, yaitu yang pertama ada tim-tim e-sport di daerah Palembang. Jadi sasarannya adalah tim-tim e-sport seperti tim di, mahasiswa ataupun tim-tim yang bisa dibilang, ada kriteria-kriteria tertentu yang, membuat bisa, masuk ke dalam sistem yang nanti akan dibuat itu. Pokoknya itu, tim-tim e-sport itu yang sudah terorganisir ya, ada manajernya, mungkin sudah ada tim-timnya gitu. Mungkin nanti ada seleksi untuk masuk ke dalam sistem yang proyek saya buat ini. Kemudian, sasaran kedua itu adalah vendor-vendor game daerah Palembang. Sasaran dari proyek yang saya buat ini, yang kedua adalah vendor-vendor game di daerah Palembang. Jadi, agar agar vendor-vendor game itu tuh tertarik, untuk, mmm, melihat tim-tim e-sport yang ada di Palembang, untuk menyalurkan game-game mereka itu, maka dibuatlah dari proyek ini ya. Itulah mengapa sasarannya itu adalah vendor-vendor game yang ada di daerah Palembang. Sebenarnya bukan di daerah Palembang saja sih, sasarannya itu masih dalam lingkup Palembang, tapi, untuk kedepannya itu mungkin di seluruh Indonesia ataupun sampai game-game dari luar negeri gitu, vendor-vendor game dari luar negeri. Kemudian, sasaran yang ketiga adalah perusahaan peralatan gaming terkenal. Sasaran yang ketiga ini adalah, dalam bentuk mungkin investasi daripada proyek proyek yang akan saya buat ini, investasi kepada player juga gitu, player-player yang akan tergabung gitu. Dengan adanya investasi dari perusahaan peralatan gaming, maka fasilitas yang diterima tim e-sport yang ada di sistem sistem proyek ini nanti, itu bisa memadai ya. Kemudian, manfaat dari proyek yang saya buat ini yaitu yang pertama adalah,
mencari bibit-bibit pemain berbakat yang ada di daerah Palembang. Ya, seperti yang saya katakan tadi, dengan adanya dengan mengkolaborasikan tim-tim e-sport yang ada di Palembang, dengan menghubungkannya juga dengan vendor-vendor game yang terkenal, diharapkan, proyek ini akan mendapatkan bibit-bibit, pemain-pemain berbakat dari game-game terkenal sehingga bisa berkompetisi dengan player-player lain di daerah lain ataupun di luar negeri. Diharapkan, bisa menorehkan prestasi, eee, prestasi yang membanggakan bagi negara. Dan yang kedua yaitu menarik vendor game agar berkolaborasi dengan pemain di Palembang. Nah, dengan adanya proyek ini, maka hubungan antara pemain dengan vendor game itu bisa, terintegrasi dan berkolaborasi agar, pemain pemain itu, ada, berkeinginan dan tertarik gitu dengan game-game itu semakin bersemangat dalam bermain game-game yang terkenal, kemudian mereka, berkompetisi dengan, sangat baik gitu. Karena ada dukungan dari vendor-vendor game yang, akan ada di proyek nanti. Nah, vendor game juga, mudah mudah seperti yang tadi, mudah dalam mengkaji skill yang tadi karena ada di dalam sistem ini tadi, proyek tadi, mudah untuk mengkaji skill dan pengalaman dari pemain-pemain. Itulah kenapa, eee, proyek ini bermanfaat untuk kolaborasi antara vendor game dan pemain ya. Kemudian yang ketiga itu adalah menarik minat perusahaan peralatan gaming dan sejenisnya kepada pemain di Palembang. Nah, seperti yang saya katakan tadi, eee, poin yang ketiga ini adalah untuk dalam bentuk investasi ataupun periklanan atau merchandise nantinya, yang akan ditaruh ke dalam proyek atau sistem yang akan dibuat nanti. Sehingga, fasilitas-fasilitas daripada pemain-pemain yang ada di proyek nanti itu akan memadai. Juga vendor-vendor game itu bisa berkolaborasi juga nanti dengan perusahaan peralatan gaming sehingga, untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Adapun metode pengembangan proyek yang saya gunakan yaitu metode SDLC atau waterfall ya. Metode SDLC ini mengapa saya memilih metode SDLC atau waterfall ini, yaitu alasannya itu dikarenakan rata-rata pemakai sistem itu memiliki waktu luang yang cukup banyak ya. Ya bisa dilihat dari tim-tim e-sport itu mungkin mereka, walaupun cuman main game, tapi, mereka ada waktu luang, tapi juga mereka ada kesibukannya tersendiri gitu. Pemain game ataupun vendor game dan manajer dan lain sebagainya, eee, itu menurut, menurut saya itu nantinya, mereka itu memiliki waktu luang yang cukup banyak untuk, untuk, eee, apa, evaluasi ataupun, rapat ketika untuk membangun sistem nanti ya, pemakai sistem untuk eee, mengembangkan sistem nantinya gitu. Dan para pengembang itu sudah sangat paham dengan lingkungan sistem yang akan dibuat. Jadi, para para pemain atau player-player nanti dan juga vendor-vendor game itu sudah sangat paham dengan lingkungan sistem. Bagaimana alur prosesnya nanti, itu sudah sangat paham gitu, bagaimana akan dibuatnya tuh gimana gitu. Sudah dijelaskan dengan sedetail mungkin ya. Keuntungan dari metode waterfall ini, adalah yaitu hemat dalam segi sumber daya dan langkah kerja yang detail dan spesifik. Nah, seperti yang saya katakan tadi, eee, di sini, keuntungan dari metode SDLC itu tuh, hemat dalam segi sumber daya dan juga langkah kerja yang detail dan spesifik. Nah, jadi langkah kerja yang detail dan spesifik. Jadi mereka tuh sudah paham dengan apa-apa yang akan dikerjakan nanti gitu. Kemudian keterkaitan antara proyek dengan metode SDLC ini adalah, alur prosesnya itu yang bertahap gitu. Jadi ada tahap demi tahap. Jadi, eee, mereka tuh akan mereka tuh akan paham, pemakai sistem dan pengembang akan paham proses
yang tahap demi tahap gitu. Jadi diharapkan itu secara langkah kerja itu sedetail dan spesifik mungkin gitu. Langkah kerja itu sedetail dan spesifik agar mereka, mengerti dengan alur proses dari sistem atau proyek yang akan kita buat nanti. Jadi dan juga kebutuhan pemakai telah diketahui dari awal. Ya, jadi kebutuhan pemakai itu sudah diketahui dari awal apa-apa yang digunakan, daripada me-record skill dan pengalaman mereka, berkolaborasi dengan pemain-pemain lain, ataupun lain sebagainya. Pokoknya yang kebutuhan-kebutuhan pemakai itu telah diketahui dari awal proses ya. Eee, Kemudian yaitu diagram WBS atau work breakdown structure. Berikut ada diagram WBS dari, proyek yang saya buat itu, yang proyek sistem informasi manajemen aplikasi e-sport di daerah Palembang. Yaitu, ada di poin 1.0 tahap pertama itu investigasi awal, kemudian tahap kedua itu analisis masalah, kemudian tahap ketiga analisis kebutuhan yang diperlukan aplikasi, kemudian tahap 4 itu desain dan perencanaan perancangan aplikasi, kemudian poin kelima yaitu konstruksi, kemudian langkah keenam itu implementasi. Eee, Keenam langkah ini itu berada pada tingkat satu di dalam, diagram work breakdown, structure ini ya. Kemudian kemudian, di langkah pertama itu dipecah lagi yaitu menjadi beberapa langkah-langkah yaitu langkah pertama 1.1 itu mengumpulkan data dari seluruh e-sport di Palembang. Jadi nanti pada saat langkah dia investigasi awal, data-data dari seluruh e-sports dari seluruh pemain, seluruh vendor game ataupun seluruh, vendor peralatan gaming yang akan investasi ke proyek kita nanti, itu data-datanya akan dikumpulkan seluruhnya dulu. Kemudian langkah yang kedua yaitu 1.2 mengidentifikasi alur sistem manajemen e-sport di Palembang. Jadi nanti diidentifikasi dulu alur proses sistem manajemen yang efektif gitu, yang efisien, yang akan digunakan di dalam proyek nanti gitu. Kemudian 1.3 adalah membuat project charter dari alur sistem manajemen e-sport Palembang. Jadi, dari alur sistem manajemen tadi, kemudian dibuatlah sebuah project charter ataupun, eee rangkuman ataupun kesimpulan daripada alur sistem manajemen tadi. Itulah yang didapat project charter. Kemudian, eee selanjutnya itu 1.4, pembuatan dokumentasi hasil dari investigasi awal pada sistem manajemen e-sport di Palembang. Pembuatan dokumentasi, pencatatan apa-apa saja yang telah didapat dari tahap investigasi awal. Kemudian tahap yang kedua adalah analisis masalah. Analisis masalah, itu, dipecah lagi menjadi beberapa langkah, yaitu langkah pertama, mengidentifikasi detail masalah pada sistem manajemen e-sport di Palembang. Jadi, langkah analisis masalah ini, langkah yang pertama adalah, mmm, mengidentifikasi ataupun melihat apa-apa saja masalah-masalah yang akan dihadapi ketika membuat sistem, manajemen dari e-sport di Palembang ini nanti. Kemudian langkah yang kedua, menentukan masalah-masalah yang akan diselesaikan, dalam sistem manajemen e-sport di Palembang. Jadi kita tentuin masalah-masalah apa saja yang menjadi prioritas yang akan diselesaikan gitu. Kemudian 2.3 itu pembuatan dokumentasi hasil dari analisis masalah pengembangan sistem manajemen e-sport di Palembang. Lagi, eee pembuatan dokumentasi itu kesimpulan daripada langkah analisis masalah ini. Kemudian langkah yang ketiga adalah, 3.0 yaitu analisis kebutuhan yang diperlukan aplikasi, dipecah lagi menjadi beberapa langkah yaitu 3.1 mengumpulkan data kebutuhan aplikasi dari seluruh e-sport di Palembang. Jadi di sini, data data yang dimaksudkan di sini adalah data yang dibutuhkan oleh aplikasi gitu. Data yang dibutuhkan oleh aplikasi, bukan saja data pemain atau bukan saja data pemain, data vendor game atau data pelatihan gaming, bu da data-data seperti, data, eee populer dari game ataupun data-data yang lain sebagainya yang dibutuhkan oleh aplikasi nanti gitu. Kemudian langkah yang kedua itu menyeleksi data kebutuhan aplikasi e-sport paling yang memenuhi kriteria. Jadi di sini, data kebutuhan aplikasi itu nanti
itu diseleksi lagi, yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu gitu. Kemudian yang langkah ketiga itu menyajikan informasi yang dibutuhkan aplikasi e-sport Palembang yang telah diseleksi. Eee, kemudian, data tadi yang telah diseleksi itu disajikan, informasinya disajikan kepada, eee eee, beberapa pemakai sistem atau pengguna sistem nanti ya, disajikan informasi apa-apa yang dibutuhkan itu. Kemudian langkah yang keempat adalah pembuatan dokumentasi hasil dari analisis kebutuhan aplikasi e-sport Palembang. Kemudian langkah keempat adalah desain dan perancangan aplikasi. Dipecah lagi menjadi beberapa langkah, yaitu mengumpulkan data untuk membuat desain aplikasi e-sport Palembang. Di sini, data di sini adalah data yang dibutuhkan, eee, saat mendesain aplikasinya nanti, interface UI-nya gimana, UX-nya gimana, kemudian, eee, apa aja fitur-fiturnya mungkin, dan lain sebagainya, eee, data-data seperti yang dibutuhkan di tahap awal ini. Kemudian langkah kedua yaitu desain diagram konteks aplikasi e-sport Palembang. Di sini kita membuat sebuah diagram konteks atau diagram konteks untuk aplikasi e-sport Palembang. Kemudian yang langkah ketiga, desain logika proses sistem atau DFD. Aplikasi e-sport Palembang di sini kita membuat sebuah diagram, data flow diagram, eee, alur dari proses pada aplikasi kita nanti ya. Kemudian langkah yang keempat itu desain logika structure, penyimpanan data IRD aplikasi e-sport Palembang. Nah, di sini kita akan membuat sebuah, struktur penyimpanan data ataupun database yang akan database dari aplikasi yang kita buat gitu. Tapi kita buat desain desain daripada strukturnya dulu di sini. Kemudian langkah kelima ada desain fisik penyimpanan data atau skema database aplikasi e-sport Palembang. Jadi di sini kita buat sebuah desain fisik, sebuah database, database atau penyimpanan data yang akan digunakan oleh aplikasi e-sport Palembang nanti. Kemudian langkah keenam adalah pembuatan dokumentasi dari desain dan perancangan aplikasi e-sport Palembang. Kemudian langkah kelima yaitu konstruksi. Di langkah konstruksi ini dipecah lagi menjadi beberapa langkah, yaitu pertama mengumpulkan seluruh hasil desain untuk konstruksi aplikasi e-sport Palembang, tadi yang telah seluruh hasil desain yang telah kita buat tadi, itu akan digunakan di tahap konstruksi ini, seperti UI, UX, ataupun, eee, tampilan, ataupun fitur-fitur lain itu akan digunakan untuk proses konstruksi ini. Kemudian langkah kedua adalah membuat user interface aplikasi e-sport Palembang. Nah, jadi kita membuat, eee, user interface ataupun, eee eee apa namanya itu, tetap apa, aplikasi itu, eee, tatap muka lah ataupun, yang menu awal gitu, menu awal daripada ataupun UI ya, dari aplikasi e-sport yang kita buat nanti. Kemudian langkah ketiga itu, membuat database aplikasi e-sport Palembang. Di sini kita membuat, sebuah database atau penyimpanan data yang digunakan untuk aplikasi e-sport Palembang nanti. Kemudian langkah keempat itu membuat codingan proses aplikasi e-sport Palembang, ya kita buat coding menggunakan, eee, bahasa-bahasa bahasa-bahasa tertentu ya nanti, di dalam proses nanti. Kemudian langkah kelima itu mengintegrasikan proses sistem, database, dan user interface aplikasi e-sport Palembang. Jadi kita sudah, yang sudah kita buat proses sistem, database, yang user interface tadi, kita integrasikan semua menjadi satu kesatuan di aplikasi e-sport Palembang nanti. Kemudian langkah keenam yaitu testing dan debugger aplikasi e-sport Palembang. Eee Setelah aplikasinya sudah diintegrasikan, telah dibuat, kemudian kita lakukan sebuah testing dan debugger, untuk melihat apakah ada bug-bug tertentu ataupun kesalahan-kesalahan ataupun error-error tertentu. Jadi kita testing dulu dan debugger dulu aplikasi. Kemudian, langkah ketujuh yaitu pembuatan dokumentasi instalasi dan konfigurasi sistem aplikasi e-sport Palembang. Kemudian langkah yang keenam yaitu implementasi. Ini dipecah lagi menjadi beberapa langkah, yaitu menyiapkan perangkat pendukung untuk aplikasi e-sport Palembang. Di sini kita akan, menyiapkan beberapa perangkat-perangkat pendukung, seperti hardware dan software. Hardware seperti PC, komputer,
PC, komputer, mouse, keyboard, atau, sistem sistem nanti, window, ataupun apa, pokoknya menyiapkan perangkat pendukung hardware dan software-nya nanti. Kemudian langkah kedua itu instalasi, kemudian kita instalasi aplikasi e-sport Palembang. Kemudian kita install aplikasi itu ke dalam perangkat yang telah kita sediakan tadi. Kemudian langkah ketiga, implementasi jaringan dan sistem aplikasi e-sport Palembang. Kita, implementasikan, jaringan-jaringan yang akan kita buat dari sistem aplikasi e-sport Palembang nanti. Kemudian langkah keempat yaitu proses konversi sistem aplikasi e-sport Palembang. Nah, di sini kita akan memproses konversi daripada sistem yang dulunya sistem yang dulunya masih, manual atau tradisional, kemudian kita konversi menjadi sebuah sistem aplikasi e-sport Palembang. Kemudian langkah kelima yaitu pelatihan end user sistem aplikasi e-sport Palembang. Nah, di sini akan kita buat sebuah training ataupun pelatihan daripada end user sistem aplikasi e-sport Palembang yang diharapkan akan, mengerti dan paham dengan aplikasi e-sport Palembang yang akan kita buat nanti. Kemudian langkah keenam itu pembuatan dokumentasi dari hasil implementasi sistem aplikasi e-sport Palembang. Kemudian, di sini ada langkah dari investigasi awal tadi, yaitu mengumpulkan data dari seluruh e-sport Palembang itu dipecah lagi menjadi beberapa langkah, yaitu pertama kita akan melakukan rapat antara manajer e-sport di Palembang untuk mengumpulkan data. Dan tadi yang seperti saya katakan, kita dalam mengumpulkan data nanti, daripada manajer-manajer yang ada, dari manajer-manajer dari pemain ataupun vendor game ataupun vendor dari peralatan gaming, itu kita akan melakukan sebuah rapat untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan ya. Kemudian sudah mengumpulkan data, itu langkah kedua adalah melakukan survei mengenai kinerja dan manajemen e-sport di Palembang. Jadi kita akan melakukan survei bagaimana, kinerja dan manajemen dari masing-masing manajemen manajemen yang tergabung di dalam proyek nanti, kita lakukan bagaimana kinerja yang efektif dan efisien. Kemudian langkah ketiga yaitu mendokumentasikan hasil rapat dan survei manajemen e-sport di Palembang. Kemudian, di langkah kedua itu mengidentifikasi alur sistem manajemen e-sport di Palembang, dipecah lagi menjadi beberapa bagian, yaitu membuat bisnis proses dan alur sistem manajemen e-sport di Palembang. Jadi kita akan membuat sebuah bisnis proses dan alur sistem manajemen. Jadi, bagaimana alur alur kerja atau alur manajemen yang akan kita buat di aplikasi kita nanti, itu akan kita buat dulu bisnis prosesnya, alur-alurnya itu gimana. Ya, alur kinerjanya itu gimana, ya efektifnya gimana gitu. Ah, Kemudian langkah yang kedua yaitu membuat dokumentasi hasil dari analisis bisnis proses sistem manajemen e-sport di Palembang. Kemudian langkah ketiga itu membuat proyek charter dari alur sistem manajemen e-sport Palembang. Di sini dipecah menjadi beberapa langkah lagi yaitu menentukan tujuan bisnis dan sistem manajemen e-sport Palembang. Jadi kita akan menentukan, tujuan dari bisnis ataupun tujuan daripada aplikasi atau sistem manajemen yang e-sport Palembang yang akan kita buat nanti itu apa gitu. Kita tentukan dulu tujuan bisnisnya, kemudian langkah kedua itu menentukan ruang lingkup dari sistem manajemen e-sport Palembang. Kita tentukan ruang lingkupnya itu di apa aja gitu yang tergabung dalam sistem nanti. Kemudian yang ketiga itu menentukan cost benefit dari sistem manajemen e-sport Palembang. Di sini kita akan menentukan, membuat sebuah analisis cost benefit yaitu, eee, seberapa Eee, seberapa banyak, modal yang diperlukan dan seberapa banyak, keuntungan yang akan didapatkan. Kemudian yang keempat yaitu membuat dokumentasi hasil dari proyek charter e-sport Palembang. Kemudian di langkah analisis masalah yaitu di langkah 2.1 yaitu mengidentifikasi detail masalah pada sistem manajemen e-sport di Palembang dipecah menjadi beberapa langkah lagi. Itu yang pertama mempelajari hasil dokumentasi dari investigasi awal sistem manajemen e-sport Palembang. Jadi dokumentasi dari investigasi awal yang dari mengumpulkan data tadi kita pelajari. Kemudian langkah kedua kita menentukan secara spesifik detail masalah sistem manajemen e-sport Palembang, kemudian kita tentukan masalah-masalah apa saja yang s masalah-masalah apa saja yang akan ditimbulkan saat membuat sistem manajemen e-sport Palembang nanti. Kita tentukan secara spesifik. Kemudian langkah ketiga yaitu kita klasifikasikan masalah-masalah tadi, masalah-masalah yang telah kita tentukan tadi yang akan dihadapi, kita klasifikasikan. Kemudian langkah selanjutnya itu
membuat dokumentasi hasil dari edukasi detail masalah sistem manajemen e-sport Palembang. Kemudian, dari 2.2 itu menentukan masalah yang akan diselesaikan dalam sistem manajemen e-sport Palembang, itu kemudian dipecah lagi menjadi, beberapa langkah, itu mempelajari dokumentasi hasil identifikasi detail masalah sistem manajemen e-sport Palembang, dari dokumentasi dari identifikasi detail masalah, yang masalah-masalah tadi, kemudian kita tentukan solusi dari masalah yang akan diselesaikan. Nanti masalah-masalah yang akan ditimbul itu kita akan tentukan solusinya itu gimana dari sistem manajemen e-sport Palembang. Kemudian langkah selanjutnya itu membuat dokumentasi hasil dari masalah-masalah yang akan diselesaikan sistem manajemen e-sport Palembang. Kemudian di bagian analisis kebutuhan yang diperlukan aplikasi di sini, di 3.1 itu mengumpulkan data kebutuhan aplikasi dari seluruh e-sport di Palembang. Dipecah menjadi beberapa langkah lagi, yaitu yang pertama mempelajari hasil dokumentasi dari investigasi awal sistem manajemen e-sport Palembang. Jadi data-data dari investigasi awal tadi kita pelajari dulu, kemudian di langkah selanjutnya mempelajari dokumentasi hasil identifikasi detail masalah sistem manajemen e-sport Palembang. Kemudian kita pelajari juga masalah-masalah yang akan ditimbulkan tadi, kemudian dia masalah-masalah dan solusi-solusi yang tadi yang telah kita tentukan. Kemudian langkah selanjutnya itu kita melakukan rapat kerja mengenai kebutuhan aplikasi dari seluruh manajemen e-sport Palembang. Dari hasil data yang kita kumpulkan tadi, data dari investigasi awal, kemudian masalah-masalah yang ditimbulkan, solusi-solusi yang didapat, kemudian kita akan melakukan sebuah rapat kerja, yang mana aja itu yang akan dibutuhkan untuk pembuatan aplikasi, pembuatan aplikasi e-sport Palembang nanti. Jadi di rapat ini dilakukan oleh, manajer-manajer daripada tim tim pemain, tim e-sport, manajer-manajer dari vendor game, dan juga manajer-manajer dari investor-investor yang peralatan gaming tadi. Kemudian langkah selanjutnya itu membuat dokumentasi hasil dari analisis kebutuhan aplikasi e-sport Palembang, kemudian dibuat sebuah dokumentasi atau kesimpulan daripada rapat tadi. Kemudian di langkah 3.2 itu menyeleksi data kebutuhan aplikasi e-sport Palembang yang memenuhi kriteria. Langkahnya yang dipecah menjadi beberapa langkah lagi, yaitu kita mempelajari dokumentasi hasil dari analisis kebutuhan aplikasi e-sport Palembang. Jadi kita pelajari yang hasil rapat tadi, hasil dari dokumentasi dari analisis kebutuhan aplikasi yang apa-apa aja yang dibutuhkan aplikasi. Kemudian kita tentukan data-data yang dibutuhkan untuk membangun aplikasi e-sport Palembang nanti. Kemudian setelah ditentukan, kita buat sebuah dokumentasi hasil dari seleksi data kebutuhan aplikasi e-sport Palembang. Kemudian, di bagian langkah desain dan perancang aplikasi, yaitu di 4.1 mengumpulkan data untuk membuat desain aplikasi e-sport Palembang. Di sini kita, langkah dipecah jadi beberapa langkah, yaitu mempelajari dokumentasi hasil dari seleksi data kebutuhan aplikasi e-sport Palembang. Jadi kita pelajari hasil daripada, data-data yang telah diseleksi tadi untuk kebutuhan aplikasi tadi. Kemudian kita buat sebuah dokumentasi hasil dari data desain aplikasi e-sport Palembang. Kemudian 4.2 yaitu desain diagram konteks aplikasi e-sport Palembang. Dipecah menjadi beberapa langkah, itu pertama kita buat sebuah desain diagram konteks aplikasi e-sport Palembang. Kita buat sebuah desainnya ya. Sudah dibuat, baru kita buat dokumentasi dari hasil desain diagram konteks aplikasi e-sport Palembang. Kemudian yang dari 4.3 yaitu desain logika proses sistem DFD aplikasi e-sport Palembang. Jadi kita dipecah menjadi beberapa langkah lagi, yaitu membuat desain logika proses sistem DFD aplikasi e-sport Palembang. Jadi kita buat sebuah desain DFD data flow diagram, yaitu logika proses sistem. Kita buat sebuah bagaimana alur alur dari sistemnya nanti, alur proses dari sistem e-sport yang akan kita buat nanti. Kemudian setelah dibuat desainnya, kemudian kita buat dokumentasi hasil dari desain DFD aplikasi e-sport Palembang tadi. Kemudian 4.4 itu desain logika struktur penyimpanan data atau IRD aplikasi e-sport Palembang. Kita dipecah menjadi beberapa langkah lagi, yaitu membuat desain logika struktur penyimpanan data IRD aplikasi e-sport Palembang. Jadi kita buat sebuah IRD diagram di sini untuk rancangan untuk database yang akan digunakan dalam aplikasi e-sport Palembang nanti. Kemudian kita buat sebuah dokumentasi
atau dokumentasi dari hasil dari desain logika struktur penyimpanan data atau IRD aplikasi e-sport Palembang tadi. Kemudian langkah 4.5 itu desain fisik penyimpanan data atau skema database aplikasi e-sport Palembang dipecah menjadi beberapa langkah, yaitu membuat desain fisik penyimpanan data skema database aplikasi e-sport Palembang. Di sini kita membuat desain fisik yaitu kita membuat database secara real, yaitu eee, database atau data penyimpanan dari aplikasi e-sport Palembang yang kita buat nanti. Nah, itu langkah selanjutnya itu membuat dokumentasi hasil dari desain fisik penyimpanan data atau scalable database aplikasi e-sport Palembang. Kemudian, di fase konstruksi di langkah 5.6 yaitu testing dan debugger aplikasi e-sport Palembang, itu dipecah menjadi beberapa langkah lagi, yaitu pertama melakukan alpha testing pada aplikasi e-sport Palembang. Jadi kita melakukan alpha testing ataupun testing pertama testing pertama untuk aplikasi aplikasi e-sport Palembang kita nanti. Eee kemudian melakukan beta testing pada aplikasi e-sport Palembang, kemudian kita melakukan beta testing, testing yang kedua untuk melihat apakah aplikasi e-sport Palembang ini berjalan dengan lancar atau tidak ya. Kemudian setelah itu kita melaksanakan rapat evaluasi dengan tim pengembang aplikasi e-sport Palembang, kemudian kita melakukan rapat evaluasi daripada daripada manajer-manajer dari, pemain tadi, vendor game tadi, sama, investor-investor tadi dengan tim pengembang aplikasinya, dengan tim apakah, evaluasi apakah aplikasinya sesuai dengan proyek yang diinginkan gitu, dengan tujuan proyek yang diinginkan tadi, bentuknya apakah sesuai ataupun, eee, sudah benar atau belum. Kemudian setelah melakukan rapat, kita melaksanakan rapat evaluasi dengan tim manajer terkait aplikasi e-sport di Palembang. Seperti yang saya katakan tadi, kita melakukan evaluasi, setelah evaluasi dari tim pengembang juga evaluasi dengan tim-tim manajer terkait gitu, aplikasi e-sport di Palembang. Kemudian setelah rapat tadi, kita kumpulkan menjadi dokumentasi dari seluruh proses testing aplikasi e-sport Palembang. Kemudian pada tahap implementasi, yaitu pada tahap nanti di 5 pelatihan end user sistem aplikasi e-sport Palembang, itu dipecah beberapa tahap lagi, yaitu pertama menentukan end user yang akan menggunakan aplikasi e-sport Palembang. Kita akan menentukan, siapa-siapa aja yang akan menggunakan aplikasi kita nanti, aplikasi yang akan dibuat nanti. Jadi kita tentukan end user-nya, jadi mereka tuh sudah, eee, paham dengan agar mereka tuh paham dengan, aplikasi yang telah kita buat nanti gitu, itu mengapa kita lakukan sebuah pelatihan gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya itu melaksanakan pelatihan secara intensif bagi end user sistem aplikasi e-sport Palembang. Kita melakukan pelatihan secara intensif agar mereka paham dengan aplikasi yang kita buat nanti ya. Kemudian setelah melakukan pelatihan, kita membuat dokumentasi hasil dari pelatihan end user sistem aplikasi e-sport Palembang. Dari kita buat daripada pelatihan tadi, kita buat sebuah dokumentasi hasil dari bagaimana, pengalaman daripada menggunakan aplikasi e-sport Palembangan nanti. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.